Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semua diberikan nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat iman, kesempatan, sehingga sampai hari ini 17 Ramadan, separuh lebih perjalanan Ramadan kita dapat kita lalui. Insya Allah kita tetap semangat dan semoga kesehatan akan senantiasa diberikan oleh Allah sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita sampai akhir Ramadan. Selawat beriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah semuanya kita akan semakin istiqomah laksanakan ajaran beliau dan kelak pada gilirannya kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, pengajian Ramadan kita pada hari ini akan diisi oleh Ustadz Haji Abdul Karim Mukrom, salah seorang dai andalan MUI ini. Beliau ini sebagai komisi dakwah di MUI, ketua komisi dakwah, dan banyak memahami hadis. Dan pada kesempatan ini karena ini 17 Ramadan, kami memberikan materi sekitar peringatan turunnya Al-Quran atau yang lebih dikenal dengan nuzul Quran. Mari kita simak bersama. Mudah-mudahan hati kita akan dibukakan oleh Allah dan akan dapat menerima ilmu-ilmu, dapat pelajaran dari apa yang akan disampaikan oleh Ustaz ini. Pada Ustaz Abdul Karim Mukrom kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira wa kafa lahu abadal mu'minuna khalisan daima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh, dilanjut kajian Sabtu pagi di Masjid Al-Qahar Olindo, Kelurahan Batu Raja Permai. Mudah-mudahan kita semua yang masih berada dalam lingkaran 1 bulan Ramadan, masuk hari ke-17, menurut kamu, aku lah 18, mohon maaf, sama baik, mudah-mudahan lebarannya bareng. Kamu 29, aku 30, amun galak. Mudah galak 30 lah julah. Itu kita sudah dewasa dan sudah kita bahas di sebelum Ramadan, bahkan di awal-awal Ramadan. Bersyukur kita hari ini sehat. Tentunya usia-usia di atas 50 ini barangkali pasang surut ya. Ada yang minggu pertama mungkin agak sedikit terkejut, panas, lapar dan lain sebagainya. Ada yang mungkin karena terlalu banyak ya pantangan masih dilajukan ya, kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan pada intinya stabil. Kita udah mohon pada Allah
diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, disampaikan umur dengan bulan Ramadan ini, dan semoga Ramadan berada di tengah kita, bukan sekedar lewat, bukan sekedar mampir, tapi ada ulenan. Itu barangkali kemarin materi pertama saya. Jadi jangan biarkan dia sia-sia begitu melintas, tapi ada sesuatu yang bisa kita peroleh karena kita tidak berdiam diri. Kita banyak mengisi Ramadan dengan berbagai kegiatan. Dan paling intinya adalah pahala berlipat ganda kita dapati, kemudian pengampunan segala dosa juga berhasil kita peroleh bersama-sama. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti sunnahnya, kita selaku umatnya mudah-mudahan nanti di hari kiamat mendapatkan jaminan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ayat tentang nuzulul Quran di bab puasa ini tentunya kita semuanya udah hafal, muncul di pertengahan dari surat-surat ayat-ayat tentang puasa, yaitu kalimatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syar falyasumhu. Jadi diselipkan di situ padahal pembahasan bab puasa, tapi kemudian Allah sedikit spill. Kalau anak sekarang bahasanya begitu ya, menyelipkan sedikit, membahas tentang istimewanya Ramadan. Istimewanya Ramadan adalah karena unzila fihil Quran. Di dalam Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Maka kita bisa membuat satu kesimpulan, Quran itu adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab Allah. Maka semua yang berkaitan dengan Quran, siapa yang bergabung dengan Quran, maka akan menjadi mulia. 25 Rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Tapi di antara 25 Rasul itu ada satu Rasul mulia yang sering kita sebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, atau dengan bahasa lain Khairul Anbiya wal Mursalin. Yang lain tidak dapat, atau Khatamul Anbiya wal Mursalin. Khatam itu ada yang menyebut cincin. Cincin itu kan perhiasan. Cincin melingkar di jari manis, gitu kan. Cincinnya para nabi itu. Sayyid itu tuannya para nabi. Khairul Anbiya, para nabi itu yang terbaik siapa? Sebaik-baik nabi dan rasul adalah Muhammad. Salah satu alasannya karena Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Al-Quran mulia, penerimanya menjadi paling mulia di antara para nabi. Sekarang harinya, malamnya, bulannya, waktu tempat turunnya melok mulia. Maka kita sebut secara khusus nuzulul Quran. Kata nuzul itu karena anzala, nazala yanzilun nuzul. Turun pertamanya, turun sekali, turun sekaligus. Beda nggak Pak? Turun pertamanya, turun sekali, turun sekaligus. Jadi satu sudah. Malam inilah, kan gitu. Disebut nuzulul. Setelah Quran berada di langit dunia, singgah di desa, kelurahan, bahasa sekarang, Baitul Izzah. Di langit dunia itu ada dusun, tempat Baitul Izzah. Dilambangkan dengan sebuah masjid, nama masjidnya Baitul Makmur, yang pernah disinggahi Nabi waktu Isra Mi'raj.
Nabi pernah jadi imam, ngimami para ruh anbiya dan para malaikat sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Itu udah pernah kita intip-intip sedikit tempat itu ya, waktu Isra Mi'raj. Nah ini peringatan Isra Mi'raj dibilang. Padahal tujuan kita kan itu sebenarnya. Ini bahan, ini momen, ini waktu, ini lahan, ini cara untuk mengkaji lebih dalam. Umat Islam ini terlalu sibuk. Kalau nggak diambil yang begitu-begitu, nggak sempet-sempet ngaji rutin. Apalagi lanang-lanang ini ngandalin Jumatan aja udah sombong. Nggak pada mau majlis taklim. Alhamdulillahnya di backup oleh ibu-ibu. Ada bu kelompok majlis taklim bapak-bapak? Lah ini apa ini? Ini majlis taklim. Ibu melo, penyelenggaranya kami. Tenang aja pak, tak belo kan. Woi kalau sudah dengar Jumatan bukan main, khotib itu tegas, ngomong dikit tak boleh. Kalau kamu majlis taklim masih ngobrol. Kami kalau udah Jumatan ada yang berani ngobrol. Fakot lagot, betul nggak? Makanya diem semua, tapi diemnya mereka tidur. Anda datang ke sini bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Salah, waktu jalan kami itu mestinya Allahumma ja'ali nuron. Ya, nuron di mana saja yang harus nuron fil qalbi, nuron fi syam'i, nuron fi basori, nuron an yamini, nuron an shimali, nuron min fauqi, nuron min tahti, nuron min amami, nuron min warai, waj'alni nuron yaumal qiyamah. Itu doa melangkah dari rumah menuju ke masjid. Minta cahaya, 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 cahaya di hati, cahaya di mata, cahaya di telinga, cahaya dari depan, cahaya dari belakang, cahaya dari atas, cahaya dari bawah, cahaya dari samping kanan, dari samping kiri. Jadikan nanti kami ini di hari kiamat bercahaya ya Allah. Kalau kamu sibukkan dengan melangkah seperti itu, maka likulli khotwatin tuhtiul akhta wa turfa'ud darajat. Setiap langkahmu akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Yang melangkah, yang naik motor ya. Nah, itu wawe namanya. Yang melangkah-langkah kanan mengangkat derajat, langkah kiri menghapuskan dosa. Ayo silakan dibantah yang naik motor. Roda depan mengangkat derajat, roda belakang naik mobil pak, malah dua roda mengangkat derajat, dua roda. Nah berarti mobilnya jangan nyopir dewean, ajak penumpang. Lu kan gitu, amal soleh itu bertingkat-tingkat. Oke sekali lagi, sebutannya tadi nuzulul Quran karena turun sekali. Turun sekaligus pada malam pertamanya turun nuzulul Quran, dan itu di bulan Ramadan, tidak ada yang membantah. Nama lainnya adalah inna anzalnahu fi. Nah, nama nuzulul Quran, tapi Quran sendiri menyebut peristiwa itu disebut Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Di ayat lain anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada Lailah Mubarakah di sini. Ada Lailatul Qadar. Itu nama-nama istimewa. Malamnya di mana diturunkan Al-Qur'an itu adalah malam yang penuh berkah. Malam Lailatul Qadar, malam penuh berkah, itulah nuzulul Quran. 3 sebutan nama, peristiwanya sama. Selanjutnya nanti Lailatul Qadar akan menjadi nama untuk hadiah kita yang berpuasa. Sebutan sama, kemuliaan sama, peristiwa beda. Ini tolong, karena ngaji kita udah lama. Jadi dengan saya mainkan kalimat seperti itu nggak akan pusing, tidak. Ini Lailatul Qadar yang mana Pak? Lailatul Qadar yang jadi tempat turunnya Al-Quran. Oh 17 Ramadan Pak, jelas. Jelas, nggak ada bantahan. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'ah. Turunnya Quran yang disebut sebagai Quran itu nama lainnya adalah Al-Furqan. Betul? Selain fungsinya memang juga Al-Furqan, nama lain Quran juga Al-Furqan. Selain ada nama yang lain yaitu Ad-Dzikr, Al-Kitab dan sebagainya. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an.
bahwa hari Furqan, hari turunnya Al-Quran Al-Furqan itu sama dengan hari perang Badar. Maka Ramadan gini perang gitu memang kayak sudah sunnahnya gitu ya. Perang sekarang Pak, mana yang perang siapa? Iran lawan Amerika. Yang untung siapa? Yahudi, Israel. Kita lupa dengan Palestina. Padahal ini pengalihan isu. Tinggal satu sudut saja Gaza itu dikuasai oleh mereka, selesai. Kalau sudah Palestina diduduki, maka dia akan ngintip Mesir. Mesir diduduki, nah baru benar-benar Israel State itu kan terbukti. Sekarang kan belum jadi negara, masih menjajah. Kita ini hanya dipalingkan saja. Dan kajian terberat adalah ayat yang dibaca oleh imam kita tadi bacakan subuh ini. Kalau kamu tahu maknanya, tahu artinya, didiskusikan dengan matang, Masya Allah. Berat ayat itu Pak, beratnya ayat. Kita masih sibuk berbeda pendapat. Padahal beliau katakan lana a'maluna walakum a'maluna. Rabbuna wa rabbukum, tuh Allah itu Rabbuna wa rabbukum. Ngapain bantah-bantahan? Tuhan kita loh sama. Amalmu ya amalmu, amalku amalku. Kita cuma beda pendapat. Wa nahnu muslimun tuh berapa kali ayat itu? Kalimat itu nahnu muslimun. Kita ini muslim. Dan itu harus diajarkan ke kader kita nanti, ke generasi kita. Karena awal ayat yang dibaca tadi adalah Yakub bertanya kepada putra-putrinya, ya, ma ta'budu min ba'di, bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kamu makan kalau aku mati. Pertanyaan orang tua itu sepele sekali. Pertanyaan terberat itu, apa yang akan kamu sembah anak-anakku setelah aku mati? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Na'budu ilahaka wa ilaha abana. Tegas anak kita karena penanaman akidahnya jelas. Keluar dari muslimun maka tidak ada lain kecuali apa kamu akan mengikuti kafirin atau munafikin. Wala tuti'il kafirina wal. Wah, ayatnya itu Masya Allah berat Pak ayat. Terima kasih Mas Imam apa Pak Imam? Oh Pak Nasir. Pak Nasir Adil. Baik, nanti kita berlapis Pak. Oke, sekarang saya tambahkan sedikit istilah nuzulul Quran dengan tanzilul Quran. Beda. Wa nazzalnahu tanzila. Karena setelah proses turun pertama ini dilanjutkan dengan proses yang kedua. Turun yang kedua ini nanti Quran butuh waktu berapa tahun? 23 tahun. Masa kenabian. Sepanjang masa kenabian Quran turun. Itu proses berangsur-angsur sedikit demi sedikit dan itu banyak sekali kemanfaatannya. Salah satunya menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengomentari peristiwa. Semua konsepnya sudah ada. Kalamullah. Quran itu kalamullah, bukan karangan Muhammad. Kalau seandainya Quran ditunjukkan sama Nabi Muhammad utuh 30 juz 114 surat, kemudian ada orang bertanya Nabi tinggal buka begitu, sudah habis Nabi. Nah buatan kamu dewek berarti mat. Untungnya Quran itu tetap singgah di Baitul Izzah, dikawal oleh ribuan malaikat. Setiap dibutuhkan untuk turunnya dibarengi dengan malaikat pengantar ayat ini. Siapa namanya? Malaikat Jibril. Nah itu Al-Amin yang sangat bisa dipercaya. Bukan untuk dia ngawal saja turunnya Al-Quran. Kadang-kadang langsung berupa masuk ke hati Nabi, hafal dengan sendirinya. Kadang kemudian dibisikkan di telinga. Kadang berupa suara gemerincing yang memekakkan telinga. Kalau kita manusia biasa tidak akan kuat. Kalau Nabi nerima yang model itu, onta saja jadi
tertunduk. Dan secara umum Quran ini wibawanya seandainya diturunkan kepada gunung, maka gunung akan laula anzalna ala jabalin la ra'aitahu khasi'am mutasaddian min khasyatillah. Saking takutnya gunung itu kepada Allah, begitu dituruni Al-Quran itu dia akan runduk, tunduk, patuh. Kita manusia diwakili oleh Nabi Muhammad SAW untuk nerimanya. Makanya tidak dipaksakan Quran turun sekaligus. Sekaligusnya sekali saja dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Selanjutnya rislan, selanjutnya qolilan qolilan, selanjutnya mufarraqan, terpisah sampai makan waktu 23 tahun. Yang kita peringati yang mana, yang kita agungkan yang mana malam ini? Yang sekarang, yang nuzulul Quran. Sekali lagi, Qurannya mulia, maka orang yang berhubungan dengan Quran jadi mulia. Maka waktu yang berhubungan dengan Quran jadi mulia. Bahkan segala benda yang berkaitan dengan Quran akan mulia. Kalau kemudian manusia nggak mau berhubungan dengan Quran, berarti tidak galak kemuliaan. Rugi kami. Sama-sama Pak, kayu, sama-sama papan, sekeping. Ya, mana tukang kayu? Sini. Pak Sabah. Pak Furqan mana Pak Furqan? Kamu kunjungi kayu katakanlah semeter. Tolong Pak jadikan sesuatu alat yang bisa bermanfaat. Mohon maaf bahasa Jawa, dingklik, ngerti nggak dingklik sampean? Bangku pendek kecil untuk ibu-ibu itu, nah supaya tidak dempok di lantai. Nah adalah katakanlah 10 cm. Oke, dampar yang nggak digeret-geret supaya ibu-ibu kalau gosok apa ini nyuci, nah bersihnya gitu. Nah itu sama papan 1 meter bisa dikatakanlah 80 cm. Sekarang papan 80 cm yang minta Pak Aruji, yang minta Pak Nasir Adil. Yasir Adil apa Nasir Adil? Yasir Arafat, Masya Allah. Pak Yasir. Kita ini sudah familiar sebenarnya Pak. Cuman karena nama ini kan. Ada Pak Nasir sendiri ya. Sama-sama di MMJ. Baik. Kalau yang minta Pak Aruji papan 80 cm, tolong Pak Furqan bikinkan sesuatu yang berguna. Apa dibikin dingklik tadi? Tidak, bikin damparan. Tidak, dibikin lehar. Ada yang berani dudui pantat di atas lehar, pingin digebuki sama Pak Faisal. Halo. Beda manfaat, beda penggunaan. Enggak? Satu, mohon maaf kasar saya ngomong, satu berhubungan dengan pantat tadi karena kursi, satu berhubungan dengan cuci mencuci tadi, satu lagi berhubungan dengan mana tiga di antara benda yang sudah jadi itu yang dimuliakan oleh orang? Lehar Pak. Makanya jadilah kamu cak lehar, jangan lehar, cak seperti lehar, jangan jadi dingklik dipantati jeme. Jangan jadi damparan. Ya Allah, itu berkata baik, itu umpama baik gitu loh. Dan itu bukti nyata. Sudah jelas mah ini orang masih tidak galak berhubungan dengan Quran. Kapan kamu jadi mulia? Kalau ingin mulia, ambillah posisi, berdekatlah, berhubunganlah dengan Al-Quran. Mau yang mana saja. Ambil posisi, ambil bagian. Ambil bagian dengan Quran. Yang paling hebat itu kalau anakmu hafal Quran. Gak usah bertanya Pak, bukti nyata. Kita punya anak lanang hafal Quran, gak susah ngelamar wong, tidak akan diminta 2 suku 4 suku, gak suku-sukuan lagi. Diminta ridhonya kita ini bapaknya anak lanang nih. Tolong Ustaz, saya tidak mempersoalkan anak Ustaz. Tolong Ustaz juga tidak mempersoalkan anak saya. Itu calon besan saya pertama kali nelpon pakai HP kecil. Ya. Bahkan harus ringnya di kantor karena zaman itu adanya baru telepon Telkom.
Ya, saya tidak akan mempersoalkan. Kamu nerima anak saya karena ada kabar anak kamu hafal Quran. Kata anak perempuan saya. Ya, oke, siap. Seminggu kemudian, tolonglah Ustaz kesini Ustaz, setor muko. Baru kami setor muko. Ma inilah kira-kira wajahnya. Nah, waktu itu uminya ada melok. Jadi kami bebesanan. Kiai itu walaupun nggak hafal Quran, punya mantu hafal Quran, aman. Apalagi tua, aku mengundurkan diri pensiun, kamu mudir. Sudah jadi. Siapkan saja anak gadis yang cantik, yang solehah. Secara otomatis anak lanang yang hafal Quran datang sendiri jadi mantu kita. Paham, Mbak? Itu baru dunia kita ngomong. Akhirat. Punya anak hafal Quran, maka jaminan dari Rasulullah, dia nanti akan memberikan mahkota kepada bapak ibunya. Karena susah Pak punya anak hafal Quran. Punya anak mbak hafal Quran perempuan juga sama. Ya, siapa nggak pingin punya anak mantu perempuan hafal Quran? Karena nanti keturunan kita secara otomatis ngomong, dolang, ngasih makan anak, ngasih baju ini itu, yang bunyi dari mulutnya adalah lantunan Al-Quran. Masya Allah. Waktu hamil dia ngapalin Quran secara murattal, tidak nyetel tip lagi, tidak nyetel kaset lagi, karena dalam dirinya udah kaset Quran. Nah, mendampingi suaminya kemana saja aman. Ada yang diajaknya ke Turki, pas suaminya dapat beasiswa Turki. Ada yang diajaknya ke pokoknya negara-negara Timur Tengah yang lain. Dampingi suaminya ke Madinah untuk S2 juga nggak akan malu. Di sana nanti tidak harus masuk universitas resmi, bisa saja ikut mulazamah, cari sanad dan lain sebagainya. Balik pulang ke Indonesia mengangkat derajat umat Islam. Di dunia udah terasa, di akhirat lebih-lebih. Nah ini dulu, zaman dulu Pak, orang dusun kalau udah diomongin, saya ini 35 tahun di pondok dan selalu ngurusin anak terakhir, artinya kelas 12 kalau sekarang. Anak kamu ini berbakat hafalan Quran, kirim ke Pekalongan. Ada itu Mahat Tahfidzul Quran gratis, kita yang kasih surat menyurat beasiswa di sana. Pak, kalau hafal Quran nanti itu nggak punya ijazah, nak jadi apa anak kita? Astagfirullah. Orang berorientasi anaknya belajar supaya, padahal kadang-kadang harus ada salah satu dua anak kita itu yang beda dari orang lain. Siapa lagi? Karena ini kan saya memandang dia berbakat. Kalau nggak berbakat ngapain saya paksa? Udahlah Pak, jurusan ekonomi aja lah, nanti SE. SE udah banyak. Pak Julian Faisal juga SE. Ambil kaplingan tuh yang lain. Nah akhirnya nyesel pula Pak setelah 4 tahun. Mohon maaf, kita ini Pak digeladi oleh orang tua sampai 20, paling banter 25. Sudah itu nikah rumah tangga. 40 tahun kemudian itu hasil dari 25 tahun di depan. Jujur saja, saya sekolah mati-matian tuh hanya sampai umur 21. Anak belum bisa sarjana, cukup D3 ilmu dakwah. Makanya saya berani jadi ketua komisi dakwah. Asli. Dulu dipaksakan di fatwa. Yang ngerti memang fikih dikit-dikit. Sekarang ada Ustadz Saiful Asrori, ada Ustadz Ibnul Muhajirin hafal Quran pernah dari Yaman, yang mimpin pondok Lukman sekarang. Mantu Pak Al Mutasyo. Nih keluarganya ada di dekat-dekat sini. Ya, Mamang Merson mana? Kakak Endri. Ya Allah, banyak orang ahli dimulai dari Quran. Kaderisasinya 20 tahun, 25 tahun, menikmatinya 65 tahun, 40 tahun ke depan. Kita berani sepertinya ada bekah, ada basis dan nyaman pada akhirnya, tapi nggak pernah berhenti, terus belajar dan belajar, nggak bisa berhenti. Maka oleh sebab itu kami mengajak untuk kita susun berlapis. Kita sudah bangga masjid ini penuh dengan orang tua. Alhamdulillah.
Kalau orang tua tidak galak ke masjid, innalillahi. Mati sebelum mati. Yang mati pertama hatinya. Bahkan saya pernah ngajukan itu kan tentang umur. Mulai dari kelebihan umur 40 tahun. Terus saya ungkap lagi lah. Tolong Pak, tetap setia Pak Supar. Meskipun tertatih-tatih, Bapak tetap harus datang ke masjid ini. Bagi kami Bapak bisa mensyafaati kami semua. Umur 80, umur 90, keluarga tersyafaati semua. Allah nggak nginget lagi dosa-dosa masa lalu. Yang diingat oleh Allah hanya kebaikan-kebaikan, amal ibadah. Dan didorong orang itu untuk selalu baik. Siapa mendekat padanya ketularan baik. Itu bahasa lain dari mensyafaati. Dan izin syafaat itu juga di hadis itu disebut begitu. Cucung-cucungnya didoain pasti makbul dan jadi orang baik. Tuh pertahanan orang ibadah. Kita bangga. Tapi tolong diambil lapis yang kedua. Kemana ini yang usia 30 tahun ke bawah? Oh sibuk Pak, oke. Sibuk di sana. Tapi tolong tetap punya pertahanan. Jangan pernah tinggalkan Quran. Untuk mereka yang antara 15 sampai 25-30 tahun. Kita udah mendekati 40 sampai 70-80-an sudah ada di sini. Lapis terakhir, tolong Pak Aruji jangan pernah berhenti ngajar TPA. Itu lapis terakhir kita. Boleh ngaji di rumah, tapi anak-anak diberitahu, dikasih tahu untuk memakmurkan masjid. Jamaahnya sesekali dibawa ke sini. Rame di sini, berbahagialah kamu. Masjid ini rame oleh anak-anak. Anak 10 tahun yang akan datang belum tentu kamu masih di sini. Siapa yang gantikannya? Masjid ini udah kadung bagus dan sebesar ini. Kalau Jumatan penuh, yo sekarang. Kalau kita lah habis, ada jaminan tidak? Karena yang umur 35 sampai dengan 15 tadi nggak siap estafet. Sudah itu mereka tua yang sekarang diajari oleh Pak Aruji, siap nggak estafet? Berikan jaminan. Lingkungan kita ini jangan mikir yang jauh. Kita ini saja sudah cukup di lingkungan ini, di sekitar masjid ini. Tarik rumah 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Semua sudah terayomi, tersantuni, terjamah, terkait, terhubung dengan masjid ini melalui Al-Quran. Aman. Pasti diberkahi oleh Allah. Karena jaminannya dimulai dari Isra Mi'raj kemarin. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsal ladzi barakna haulahu. Kalau semua orang itu sadar, hidupnya dimulai dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu nama dan bisa dijadiin lambang. Masjidil Haram, datanglah ke masjid dengan niat yang suci haram. Masjidil Aqsa, datanglah ke masjid dengan niat yang tinggi, mencari ridha Allah. Maka barakna haulahu, lingkungan sekitar akan diberkahi. Maling nak ngambil motor, nah apa? Jangan doain jelek, gak enak. Sadar gitu ya. Urung ngambil motor. Ya memang tentrem ayem Pak. Daerah itu akan tentrem ayem asal dijaga dari masjid ke masjid. Dan alhamdulillah kita hitung-hitung, Batu Raja Permai ini berapa masjid? Dari ujung sana, saya pernah hitung-hitung, dari ujung sana itu masjid Dignas. Oh bukan, sudah di luar tuh Pak. Selektif banget orang Olindo nih. Itu udah masjidnya ya, Kemilau baru. Wah, sudah jadi belum desa Kemilau? Oke lah, nah mulai dari MMJ. Ini Al-Kohar. Di sebelah situ ada Muawana. Maju situ dikit Al-Muhajirin. Aku semalam nuzulul Quran di Muhajirin Pak, sampai jam 10. Alhamdulillah bangun sehat. Suruh ngaji lagi, nuzulul Quran lagi. Tapi yang aku sampaikan di sana dengan di sini beda. Karena sini udah ahli ngaji, lebih tajam lagi kurikulumnya. Masya Allah. Jadi yakinlah kalau kita sudah 3 berlapis generasi ini. Kali lagi, benar-benar orang yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang
mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan itu moto TPA kita. Moto TPA kita bukan sekedar moto, tapi itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka ambillah bagian untuk kemudian anak kita ini benar-benar ada proses belajar mengajar Al-Quran. Sekarang kita tambahkan dengan 3 lapis sikap kita pada Quran. Nah, materinya bagi 2. 3 lapis generasi menjaga Quran, sekarang 3 lapis sikap kita terhadap Quran. Saya awali begini. Kenapa ini mulia Lailatul Qadar nuzulul Quran? Kita tidak bahas Lailatul Qadarnya hadiah orang puasa nanti. Tanggalnya juga sedikit beda, 21, 23, 25, 27 yang ganjil-ganjil gitu kan. Itu tadi makanya saya bilang sebutan sama, kemuliaannya sama, peristiwanya beda. Kalau peristiwa ini tidak pacak berubah. Nuzulul Quran yang ini nih, yang disebut juga Lailatul Qadar dan Lailah Mubarakah tadi itu. Ya sekali itulah, ya 17 Ramadan itulah sepakat ulama. Karena disamakan dengan peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu pas ketemunya 2 pasukan besar itu 17 Ramadan. Itu pedomannya. Kenapa istihadnya nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Mau sebelum malamnya apa sesudah malamnya itu tidak ada masalah. Karena bukan perkara wajib. Ini syiar saja. Syiar saja, bukan bikin syariat. Kita hanya memanfaatkan ini syiar momen yang bagus. Jadi mohon jangan dikatakan bid'ah. Nah sekarang, nah Quran yang diturunkan di bulan Ramadan yang menjadikan Ramadan mulia ini oleh Allah disepilkan sedikit. Ada kenapa, fungsinya apa? 1, fungsinya adalah hudal linnas. Fungsi kedua, wa bayyinatin minal huda. Fungsi ketiga, wal furqan. Quran itu kalau dipegang kuat-kuat maka dia akan menjadi hidayah. Hidayah bagi siapa? Aslinya hidayah bagi manusia. Yang namanya hidayah itu gayung bersama. Allah nunjuk kita tidak galak, dapat gak hidayah? Tidak dapat. Ngerti gayung bersambut? Kita minta Allah tidak nunjuk juga nggak dapat. Harus gayung bersambut, harus ada istirokah, kerjasama begitu. Kita nyari, Allah ngasih. Allah ngasih, kita galak. Ada yang Allah ngasih, sebenarnya manusianya tidak galak, tetap jadi mati suri, bawa ke neraka, nyawa balik, sadar dia. Apa harus mak itu dulu? Lemak ida. Yo kalau balik, kalau tidak balik. Loh orang sadar kan macam-macam. Loh kamu dulu ini preman, aku pernah mati suri, nyawaku dibawa keliling ke neraka. Hai ngeri, takut aku. Balik, bangun, hidup. Nah ada yang sampai sudah dikubur ya jasadnya, tahu-tahu dibawa lari itu dengan baca sholawat itu, bangun di tengah jalan. Nah, waktu dimandiin dengan air dingin ini tidak terasa karena nyawanya entah kemana. Itu berkata Pak. Yang kayak gitu namanya hidayah taufik. Coba pelajari secara khusus. Hidayah yang bagus itu hidayatul khawas ini kita manfaatkan panca indera. Quran itu perlu dibaca pakai panca indera kita, terutama mata, pikiran, hati, dan kemudian lisan kita mengucap. Karena Quran perlu dilafalkan, kan gitu. Dia akan fungsi menjadi hudal linnas, bahkan secara khusus di Al-Baqarah hudal lil muttaqin. Nasnya sudah hilang karena dia sudah punya ciri beriman, tambah tinggi imannya takwa, muttaqin kita. Sudah pasti Quran kalau dipelajari akan menjadi hudal lil muttaqin. Kurang jelas hudalnya, maka ada bayyinatin minal huda. Ada bisa dibayangkan keputusan presiden perlu dirincikan oleh keputusan menteri. Itu soal teknis-teknisnya begitulah ya. Ini sumbernya dari Allah semua. Dirikanlah sholat. Kapan sholatnya ya Allah? Maka ada ayat yang rinci.
lidulu kisamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Terus ada lagi tafsirannya, mulainya dari apa? Takbiratul ihram sampai salam. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Itu fungsinya Nabi tibyanan, menjadi perjelas dari yang global-global. Maka harus selalu disandingkan. Asal dua-duanya kau pegang, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amroini intamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Kitab Allah dan sunnah Rasul digabung jadi satu, ditambahi dengan istihad ulama. Jangan ngawur-ngawur. Istihad ulama, dan itu semuanya istihad ulama sumber kita pelajari. Kalau mau gampang dalam bidang fikih ada 4 mazhab dominan orang Indonesia, mazhab Syafi'i. Padahal Pak Syafi'i ada di unit 6. Yang di sini adanya Pak Hambali. Mestinya kan ada juga yang boleh madhab Hambali gitu dong ya. Madhab Maliki ada, oh ada Maliki. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Tiga-tiganya asal ini akan fungsi. Dari fungsi Quran 3, di tempat lain basira wa nadhira. Quran itu pemberi kabar gembira, menakut-nakuti, awas ini jangan itu. Ada juga musaddiqal lima baina yaday. Quran itu akan membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya. Dan banyak sekali fungsi-fungsi yang lain. Tapi ini semua harus dijaga dengan 3 lapis. 1 tilawah, yang kedua tadabbur, yang ketiganya adalah amal. Itu. 1 tilawah, Quran itu perlu dibaca. Baca saja sudah keberkahannya bukan main. Dari tilawah saja. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, apalagi bulan Ramadan. Ada target-target tertentu. Cara bahasnya kemarin sudah saya sampaikan. Yang nggak pernah berlatih di bulan Rajab dan Sa'ban, Ramadan ini biasa-biasa baik. Sudah Pak, 1 kali tamat. Loh. Berapa angkat tangan yang sudah 1 kali tamat? Sudah 15 hari kita. Sudah apa tadi? Doa apa? Doa kunut sesudah witir. Begitu witir doa kunut. Ada yang terkejut itu. Oh iya, kita udah masuk 15 hari. Sudah mulai doa kunut juga di witir. Majulah. Itu pendapat kamu. Ada yang nggak witir, ya biarin. Ngapain kamu tuh sok komen yang nggak enak? Tadi kan lana amaluna lakum. Iqra'ul Quran. Nanti Quran tuh kalau kamu baca, kamu dianggap sahabatnya Quran. Pemilik Quran akan disafaati oleh Quran. Kalau kamu tidak pernah baca, ya nggak bakalan Quran mensafaati kamu. Itulah yang kemudian Nabi bilang, Quran itu hujjatun au alaika. Quran itu bisa menjadi pembela menguntungkan kamu, tapi bisa juga jadi pembela yang membahayakan kamu. Mak mano Quran, wong siko ini dosanya banyak, kamu syafaati enggak? Sorry woh. Kira-kira Quran jawab mah itu. Loh kok gitu? Dia iman baik, tak galak baca. Makanya silakan masuk neraka lah. Nggak disafaati kita lakukan. Tapi kalau Quran kita baca insya Allah. Lapis pertama baca. Lapis yang kedua tadabbur. Jangan biarkan Quran hanya cukup dibaca. Mohon maaf yang terlalu sibuk di bagian baca tajwid, mafrad, lagu, tausih ini itu. Jangan berhenti sampai di situ, rugi kamu. Lanjutkan dengan tadabbur walaupun dikit-dikit. Bu, kegiatan majelis taklim tilawah Quran apa tadabbur Quran? Dua-duanya. Jangan berhenti di tilawah saja. Kalau kamu tilawah saja dapat pahala, dapat berkah. Tapi kurang 1 langkah kita ini. 1 langkah lagi tadabbur. Untuk kita orang Indonesia atau orang Jawa ini, belajarlah jadi orang Arab nendi. Inna sak temene aladina wong akeh amanu kang padha iman kabeh, itu penting. Inna sesungguhnya gitu loh Pak. Aladina ada orang-orang tak iya.
harus diterjemahkan biar kamu ngerti. Minimal tadabbur itu terjemah. Tadabburnya orang tingkatan S2, S3 dan orang-orang akademisi yang lain, tadabburnya diskusi, menelurkan hasil, pendapat ini, pendapat itu. Kita tinggal nerima baik orang awam nih, ittiba. Tapi ada orang ahlinya, itu tadabbur tingkat tinggi. Tadabbur kita di majelis taklim ini paling tidak ngerti arti, dijelaskan oleh ustadz, ini tafsirnya begini, tafsirnya begini, tafsirnya begini. Maka ma'dabat wah, Quran itu adalah suguhan sajian seperti kita datang Idul Fitri, suguhannya. Nah, silahkan dinikmati. Senikmat-nikmatnya sajian dalam majelis taklim adalah Al-Quran. Saya udah seneng tadi dibilang ahli hadis gitu. Maksudnya ngerti hadis, tapi akan lebih hebat lagi kalau ngerti tafsir Quran. Maka doa untuk cucung kamu, Pak. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah cucuku yang lahir ini faqih dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan dia paham tafsir Quran. Kalau paham tafsir Quran dimulai dari membaca, menghafalkannya. Nah, lapis terakhir amalkan. Kalau orang tidak melangkah tiga ini, kamu masih tetap dibilang meninggalkan Quran. Kalau ada kita ini wong beriman, dekat dengan Quran, tapi kata Nabi, kata Allah, mahjuro, suka ninggalin Quran gara-gara hanya baca baik. Baca baik gak cukup, habis baca itu tadabbur. Sudah baca, udah tadabbur, cukup? Enggak, belum. Kamu masih muhajir Quran, kamu tuh ninggalkan Quran. Kalau ingin lengkap, ya baca, ya tadabbur, kaji isinya, pahami, renungi, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu urusan amal, jangan khawatir, Pak. La yukallifullahu nafsan illa, yang penting gerakannya lengkap walaupun sedikit. Nih sekondi tak napa tak iya. Tuh kata orang Madura, sedikit-sedikit tak apa-apa. Mungkin orang Komering cutik-cutik, betul, cutik-cutik kan, bukan balak-balak. Tidak apa-apa, Pak, jangan kamu menghina yang kecil. Inilah lapis tiga, lapis tiga, lapis tiga judul kita pada hari ini. Karena 15 hari yang akan datang kita akan benar-benar makan kue lapis. Nah, lapis tiga generasi, orang tua rajin majelis taklim, anak-anak kita rajin mengkaji Al-Quran, isinya dan seterusnya. Anak-anak kecil kita rajin belajar membaca mudah-mudahan sekali lagi siapa yang berdekatan dengan Al-Quran insya Allah akan menjadi mulia. Mari mulia bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Santen persan klopo gadah kupat namung limo. Cakep gitu nah, Pak. Aku ini baca pantun. Ini pantun hang Jawa. Ngapa pantun mesti jemedihe? Santen persan klopo gadah kupat namung limo. Cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun ngapura. Kalau ada salah uraian saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya minta maaf. Pengembangannya Masya Allah, dengarkan tausiah-tausiah yang lain, karena bulan ini adalah bulan kebaikan dan bulan petunjuk dan kebaikan, ya. Hilalu rusdin wa khairin, sahru rusdin wa khairin, dan ini adalah sahrul Quran. Mari jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan selama dalam kehidupan ini menjadi bekal kita nanti di akhirat, ketemu dengan Allah dengan muka yang bahagia. Farhatun untuk so'imin itu ada farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Bukhari Muslim mutafakun alaih. Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia pertama ketika dia fitrah, dia fitri, dia buka puasa dan Idul Fitri. Dan bahagia keduanya nanti adalah ketika bertemu dengan Robnya di akhirat. Aman coba yang ahli puasa.
billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Pagi hari ini kita dipuluti oleh Ustaz Bukarim. Insya Allah bermanfaat, dan mari kita ambil bagian menjadi kemuliaan Al-Quran. Terima kasih Ustaz, sampai ketemu lagi nanti pada kajian yang lain. Sekali lagi kita akhiri. Mulai topik wajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi abtina deka ayunan ongku ngampong